Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya bersama saya Widi WKL Channel. Pada kali ini kita membuat konten lagi dengan memberi tema jika saja berkencing di laut, dan konten ini adalah merupakan kelanjutan dari konten selanjutnya. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau bala fil bahri masalan fartafa'at minhu rawatun fahiya najasatun in tahaqqaqa annaha ini tahaqqaqa annaha min ainin najasati aw minal mutawayyiri ahadu awsafihi biha wa illa fala. Dengan artian, kalau seandainya seseorang berkencing di laut kemudian terjadi buih, maka buih tersebut dihukumi najis. Kalau jelas buih itu dari air kencingnya atau dari air yang telah berubah. Jadi kalau buih itu memang nyata dari buih kencing atau dari air yang berubah, itu hukumnya najis. Salah satu sifatnya sebab air kencing tersebut, dan kalau tidak seperti itu maka tidaklah dihukumi najis. Jadi buih itu kalau sudah berubah salah satu sifatnya, maka buih itu adalah dihukumi najis. Walau turihat fihi baqratun min ajli tarhi qadratun ala syai'in lam nunajjizhu. Jika kotoran kering dilemparkan ke dalam air, lalu dari pelemparan tersebut menimbulkan percikan air yang mengenai pada suatu benda, maka benda tersebut tidak dihukumi najis. Seperti itu. Jadi kalau ada percikan terkena pada suatu benda, maka percikan tersebut, benda tersebut tidak dihukumi najis. Wa yanjusu qalilul ma'i wa huwa ma dunal qullataini haitsu lam yakun wa arada bi najasin ilaihi yura bil basalil mu'tadili wa il ma'fuin anhu fil ma'i walau ma'fuan anhu fis sholati qawairihi. Air yang sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kolah, itu dapat terjadi najis jika air tersebut dalam keadaan tidak mendatangkan najis. Jadi walaupun air itu tidak mendatangkan, air yang sedikit itu kalau terkena najis itu, maka air tersebut dalam keadaan tidak dihukumi air. Artinya air yang sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kolah, itu dapat menjadi najis jika air tersebut dalam keadaan tidak mendatangkan najis. Air sedikit tersebut menjadi najis disebabkan pertemuannya najis dengan air. Najis pun dapat terlihat oleh pandangan mata yang normal dan tidak termasuk najis yang dapat dimakfu ketika berada di dalam air. Meskipun najis tersebut dapat ditolerir atau dapat dimaafkan di dalam sholat, seperti darah nyamuk, air yang sedikit bisa menjadi najis sebab berteman dengan benda najis. Kalau air sedikit berteman dengan benda najis itu dihukumi najis. Kawairihi mirrot bin wa ma'in, contoh seperti sesuatu yang lembab
dan benda cair dapat menjadi najis sebab bertemu dengan benda najis. Jadi sesuatu yang lembab atau yang cair itu dapat menjadi najis kalau bertemu dengan najis meskipun kadarnya banyak. La bihusuli maitatin la dama li jinsihi sa'ilun inda syakki adwin minha ka'aqrabin wa wasagin illa ayyughayyira ma asabathu walau yasiran. Sesuatu yang lembab dan benda cair itu tidak menjadi najis dengan sebab bertemu dengan bangkai binatang yang sejenisnya yang tidak memiliki darah yang mengalir ketika anggota badannya itu dibelah. Jadi kalau sesuatu yang lembab itu, benda cair itu tidak menjadi najis kalau bertemu dengan bangkai yang tidak mengalirkan darah setelah badannya dibelah, seperti kalajengking atau cicak, seperti itu. Terkecuali jika bertemu bangkai binatang tersebut dapat merubah sifat air, maka itu najis, kecuali kalau bangkai binatang tersebut itu bisa merubah sifatnya air, maka air itu bisa menjadi najis. Berbeda dengan kepiting dan kodok yang termasuk kategori jenis binatang yang memiliki darah yang mengalir. Berbeda dengan kepiting yang kodok dan kodok yang termasuk kategori jenis binatang yang memiliki darah yang mengalir, katanya ketika anggota badannya itu terpisah maka kodok dan kepiting itu katanya berdarah. Namun oleh sekelompok ulama kepiting dan kodok itu tidak menjadi najis, artinya tidak dinajiskan. Menurut sekelompok ulama, kodok dan kepiting itu tidak dinajiskan, tapi menurut ulama yang lain, kodok katanya dan kepiting itu dihukumi najis. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share ke berbagai media yang Anda punya dan dibagikan kepada teman-teman supaya dapat manfaatnya juga. Dan apabila konten pada kali ini ada pemahaman atau makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.